kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengenai sel ya. Nah, tadi sudah disinggung mengenai pengertian sel, bahwasanya sel itu merupakan unit kehidupan atau unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melangsungkan ke kehidupan. Nah, tentunya sel ini ketika dia menjadi unit yang fungsional, berarti dia mempunyai komponen-komponen penyusun sel. Ya, nah komponen penyusun sel ini ada berapa macam? Ada yang tahu? Iya betul, Siti Nur Fadila, ada 2 ya. Jadi ada komponen unsur, kemudian ada komponen senyawa. Untuk komponen unsur sendiri dibagi menjadi ada 2, Bu. 2. Ya, ada komponen apa aja? Unsur makro sama unsur mikro. Iya, bagus Zahra. Untuk unsur makro sendiri terdiri dari karbon, oksigen, iya, terus hidrogen dan lain sebagainya ya. Iya. Nah, untuk unsur mikro tersendiri, ada yang tahu terdiri dari apa saja? Kayak kalium bukan, Bu? Iya, betul. Ada kalium, kemudian klor dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya yaitu komponen kimiawi yang kedua, yaitu ada senyawa. Nah, di sini senyawa ada berapa anak-anak? Ada 2. Ya, ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Ya, betul. Untuk senyawa organik terdiri dari apa aja? Karbohidrat. Ya, terus? Protein. Ya, dan lemak atau lipid. Jadi, untuk senyawa organik sendiri terdiri dari karbohidrat, kemudian ada protein dan ada lipid. Nah, selanjutnya yaitu ada senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik ini terdiri dari apa aja, anak-anak? Ada air, kemudian Gas. ya, terus Garam-garam mineral. iya, garam-garam mineral. Jadi ada air, kemudian garam-garam mineral dan ada gas ya. Nah, kita akan mempelajari sel. Nah, macam-macam dari sel. Ada yang bisa menyebutkan? 2. Iya, apa saja? Tumbuhan, hewan. Itu adalah pembagian dari macam-macam selnya ya. Iya, ya. Yang benar apa ya anak-anak? Dan iya betul, ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Nah, apa sih yang membedakan dari sel prokariotik dan sel eukariotik? Ada yang bisa menjelaskan? Bagaimana intinya? Nurwahyuni? Kalau prokariotik Ya. tidak memiliki inti, sedangkan sel eukariotik memiliki inti. Oke, izin meluruskan ya. Untuk sel prokariotik ini dia tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sedangkan untuk sel eukariotik dia memiliki membran inti dan sistem endomembran. Nah, contoh dari sel prokariotik ada yang bisa menyebutkan? Bakteri. Iya, betul, bakteri. Nah, untuk contoh dari sel eukariotik ada? Sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, Ibu membawakan alat peraga. Apa yang sedang Ibu tampilkan kepada kalian? Iya, sel tumbuhan. Contoh dari sel eukariotik, betul. Kemudian ada sel hewan dan merupakan contoh dari sel eukariotik. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas organel apa saja yang terdapat pada sel tumbuhan, kemudian pada sel hewan, kemudian fungsi-fungsi dari organel tersebut dan perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sebelum kita memasuki pada pembelajaran tersebut, Ibu akan memberikan video untuk stimulus kalian agar dapat memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, berikut adalah video. Bisa disimak ya anak-anak.
pada sel hewan dapat dilihat pada sentrionya. Vakuola kloroplas itu sel pada tumbuhan, sentriolisosom itu sel pada hewan. Titik sel membentuk sel kloroplas fotosintesis, sentriol pembelahan pada sel. Organ sel hewan dan tumbuhan banyak jenisnya menyusun seluruh tubuh. Unit fungsional di dalam makhluk itu organel sel hewan dan tumbuhan. Organel sel hewan dan tumbuhan. Baik, itu tadi video mengenai organel-organel sel, fungsinya dan perbedaannya ya. Jadi Ibu rasa juga sudah cukup menggambarkan konsep untuk kalian dapat memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk dapat menyebutkan organel-organel sel yang ada pada sel tumbuhan. Siapa yang mau maju? Atau mau ditunjuk saja ini? Mungkin Zara bisa membantu teman-teman untuk dapat menjelaskan organel apa saja yang terdapat pada sel tumbuhan. Bisa maju ke depan, Zara. Oke, bisa ditunjukkan bagian-bagiannya. Ibu akan menulis di papan tulis, oke? Bagian atau organel pada sel tumbuhan. Yang pertama apa? Nukleus, Bu. Oke, nukleus. Kemudian, Retikulum endoplasma, Bu. RE. iya, di mana letaknya RE? RE kasar Dekat ini. Iya, betul. Jadi RE kasar berada di dekat nukleus. Retikulum endoplasma ya. Kemudian, mitokondria. iya, mitokondria. Dia. Kemudian, Ribosom. ribosom. Bagus. Selanjutnya, Kloroplas. iya, kloroplas. Kemudian apa, Nurwahyuni? Aparatus Golgi. Aparatus Golgi. Bisa ditunjukkan ya, Zara? Iya, Bu. Aparatus Golgi. Selanjutnya, Vakuola. iya betul, vakuola. Selanjutnya, sudah? Lisosom. Lisosom. Baik. Selanjutnya, sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Baik, terima kasih Zara. Boleh beri tepuk tangan pada Zara ya. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, tadi sudah disebutkan tentang organel-organel yang ada pada sel tumbuhan. Setelah itu kita akan membahas mengenai fungsi dari masing-masing organel tersebut. Oke, yang pertama adalah nukleus, di mana kita sudah tahu fungsinya bahwa sebagai pusat kendali sel. Jadi segala aktivitas yang ada pada sel ini atas kendali dari nukleus. Kemudian selanjutnya ada retikulum endoplasma. Di sini ada berapa retikulum endoplasma? Ada dua, ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, kenapa disebut sebagai RE kasar? Ada yang bisa membantu menjawab? Karena di dalamnya terdapat ribosom. Oke, ya betul Nurwahyuni. Di dalamnya terdapat ribosom. Jadi dia ini seperti bergranula ya. Dia terdapat ribosom. Kemudian ada apa RE? Halus. Nah, RE halus kenapa disebut sebagai RE halus, Dewi? Karena tidak ditempeli ribosom, Bu. Iya betul, tidak ditempeli oleh ribosom. Kemudian ada mitokondria. Nah, minta tolong tuh Valen, di mana letak mitokondria ya? Gimana ya, Bu? Ayo di mana? Iya betul. Jadi letak mitokondria di sini ya. Jadi mitokondria ini berfungsi sebagai Pusat respirasi sel. seluler. Ya, pintar. Jadi kalian sudah membaca ya di rumah. Kemudian ada ribosom. Nah, ribosom ini tadi melekat di
kasar. Iya. Nah, dari RE kasar ini ribosom ini berfungsi untuk Sintesis protein, Bu. iya, sintesis protein. Jadi RE kasar ini dia juga berfungsi untuk menyimpan hasil dari sintesis protein yang dilakukan oleh ribosom. Oke, selanjutnya ada kloroplas, di mana kloroplas ini merupakan salah satu macam dari Pewarna. plastida ya. Biasanya dikenal sebagai plastida, di mana plastida ini ada berapa macam anak-anak? Ada Ada 3. Iya, ada 3. Ada kloroplas, kemudian kromoplas dan leukoplas. Di mana kloroplas ini merupakan organel, merupakan plastida yang mengandung apa? Pigmen Pigmen, fotosintesis. berupa Klorofil. iya betul, berupa klorofil. Oke, selanjutnya ada aparatus Golgi atau biasa disebut sebagai badan Golgi. Nah, di sini letaknya badan Golgi ada di mana, anak? Yang pink, Bu. Iya betul, yang berwarna pink ya. Di mana badan Golgi ini berfungsi sebagai sekresi sel. Jadi badan Golgi ini berfungsi sebagai sekresi sel. Selanjutnya ada vakula. Nah, vakula ini merupakan organel yang hampir memenuhi bagian dari sel tumbuhan. Dan di sini bisa dilihat bahwa dia memiliki bentuk yang lebih besar daripada organel sel yang lainnya. Nah, fungsi vakula ada yang bisa menjelaskan fungsi dari vakula? Iya betul, dia menyimpan menyimpan cadangan makanan. Jadi selain dia menyimpan cadangan makanan, dia juga menyimpan minyak asiri dan sisa metabolisme sel serta metabolit sekunder. Oke. Selanjutnya yaitu ada tadi balik lagi ke plastida, di mana tadi ada 3 macam ya. Ada kloroplas, kemudian ada kromoplas, kemudian ada leukoplas. Di mana leukoplas ini juga terdapat beberapa macam, yaitu ada 3, yaitu ada amiloplas, kemudian ada proteinoplas dan ada elaioplas. Nah, di sini yang berwarna ungu bisa dilihat ya anak-anak bahwa di sini adalah amiloplas, di mana dia berfungsi untuk sebagai penyimpan amilum ya, karena namanya adalah amiloplas. Kemudian proteinoplas berarti dia menyimpan protein. Nah, kemudian ada elaioplas berarti dia menyimpan lemak ya, betul Dewi, dia menyimpan lemak. Oke. Untuk organel sel yang ada pada tumbuhan ini sudah dibahas semua. Sebelum kita lanjut pada hewan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ya? Oke, kita akan lanjut pada sel hewan. Nah, pada sel hewan ini dia juga memiliki organel sel yang hampir sama dengan sel tumbuhan. Nah, untuk organel yang membedakan apa saja sih, Bu? Ada yang bisa menjawab? Lisosom, Bu. Adanya lisosom, Bu. Oke, lisosom. Adanya lisosom bagaimana pada sel hewan? Lisosom pada sel hewan dia lebih besar ya, betul, ini lebih besar ya. Kemudian apalagi yang membedakan dengan sel hewan? Tidak memiliki dinding sel. Iya, tidak memiliki dinding sel, tapi itu tidak termasuk organel dalam sel hewan ya. Iya. Jadi Ibu kasih clue sedikit ya terkait organel pada sel hewan yang tidak ada pada sel tumbuhan. Nah, yang berwarna hitam di sini ini adalah sel sentriol. Iya betul Zahra, dia adalah sel sentriol, di mana sentriol ini berfungsi untuk membantu proses pembelahan sel. Iya betul Yuni. Jadi untuk organel-organel yang lain seperti nukleus di mana di sini? Di tengah. Iya, nukleus di sini. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar, kemudian ada retikulum endoplasma halus, kemudian ada mitokondria, kemudian ada badan Golgi, dan itu memiliki fungsi yang sama baik untuk pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan. Nah, tadi sudah dibahas
itu ya mengenai organel dan fungsinya. Untuk sekarang kita akan beralih pada perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Oke. Pada sel tumbuhan, ada yang bisa membantu untuk menjawab perbedaannya apa saja? Dia memiliki sel Itu untuk sel hewan. Iya, tidak ada dinding sel. Berarti di sel tumbuhan memiliki dinding sel. Selanjutnya, Sel tumbuhan memiliki Vakuola. iya, vakuola. Ada vakuola di sel hewan? Tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada itu pada organisme tertentu dan dia ukurannya tidak sebesar pada sel tumbuhan. Oke, lanjut tadi apa yang ini? tumbuhan. Sel tumbuhan Iya. memiliki kloroplas. Iya, adanya Kloroplas. kloroplas. Pada sel hewan Tidak. tidak ada kloroplas. Oke, lanjut. Sel hewan ada di sosok Bu. Iya, sel hewan terdapat di Ada semua. lisosom. Lisosomnya bagaimana? Lebih tadi lebih besar. Berarti lebih kecil. Iya, dia lisosomnya lebih Kecil. kecil. Kemudian apa yang lebih membedakan? Sentriol tadi Bu. Iya. Sentriol ini ada di Hewan, sel sel hewan. Adanya sentriol. Berarti di sel tumbuhan tidak 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 ada. ada sentriol. Selanjutnya sudah. Dan Untuk bentuk dari sel tumbuhan sendiri bagaimana? Dilihat dari sini. Bentuknya Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. Iya, tuh sel tumbuhan ini lebih besar daripada sel hewan. Kemudian lihat pada bentuknya juga bahwa sel tumbuhan ini bentuknya lebih tetap, sedangkan sel hewan ini dapat berubah. Nah, kenapa sel tumbuhan ini bentuknya dapat tetap? Karena dia mempunyai dinding sel di mana dia akan melindungi organel-organel yang ada di dalamnya. Oke, untuk organel-organel yang ada pada sel tumbuhan, kemudian organel pada sel hewan, kemudian perbedaan sudah dibahas ya. Nah, kemarin Ibu juga sudah menjanjikan bahwa akan ada kuis atau game berebut. Jadi nanti dari kalian akan cepet-cepetan untuk menjawab. Nah, siapa yang mendapatkan poin tertinggi akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Sudah siap? Ya, Bu. Oke. Sebentar ya. Oke, sudah bisa dimulai? Bisa. Oke. Yang pertama, apakah nama organ yang ditunjuk oleh angka 3? Angka 3. itu kan dia. Angkat tangan. Badan Golgi Bu. Iya, Dewi, apa jawabannya? Badan Golgi. Setuju kalau jawabannya badan Golgi? Setuju. Ya, jadi betul ya. Jawabannya adalah badan Golgi. Badan Golgi. Jadi Dewi punya poin 1. Oke, selanjutnya. Apakah nama organ yang ditunjuk oleh angka 1? Sosok. Ribosom. Ribosom? Sentriol. Sentriol? Gak kelihatan. Siapa yang bisa menjawab angkat tangan? Ribosom Bu, kelihatannya. Iya, Zara, apa jawabannya? Ribosom. Jadi gimana teman-teman? Apakah ini ribosom? Iya. Ya, jadi benar ya ini
Kosong. Oke, selanjutnya. Apakah nama organ yang ditunjuk oleh angka 7? 7. Retikulum endoplasma kasar. Iya, jadi benar ya, retikulum endoplasma yang Kasar. kasar. Oke, selanjutnya. Apakah fungsi dari organ yang ditunjuk oleh angka 9? Untuk Fungsi. respirasi. Untuk Respirasi sel. Iya, betul. Anissa mendapatkan poin 1 ya. Oke, selanjutnya. Apakah fungsi organ yang ditunjuk oleh angka 8? Menyimpan cadangan makanan, Bu. Iya, betul Zara. Jadi dia fakula untuk menyimpan cadangan Makanan. makanan. Oke, selanjutnya. Apakah nama dan fungsi organ yang ditunjukkan oleh angka 2? 2. Angkat tangan, ayo. Angka 2. Plastida bukan, Bu? Iya, fungsinya Memberi warna pada tumbuhan. memberi warna. Klorofil. Bukan. Pigmen warna. Iya, betul. Dewi ya mendapatkan poin 1. Jadi total poin Dewi ada 3. 3 ya. Oke, selanjutnya. Ibu akan meminta mengurutkan untuk satu persatu ya. Coba, apa nama organ yang ditunjuk oleh angka 9? 9. Itu RE halus. RE halus. 9. Halus, Bu. Badan Golgi. Bukan. Ayo, angka 9. Apa itu? RE halus. Ya, gimana Zara? RE halus bukan, Bu? Iya, dia ini RE halus ya. Jadi ini RE kasar, ini adalah RE halus. Oke, selanjutnya. Organel apa yang ditunjukkan oleh angka 2? Angka 2. Sentriol. Iya, betul Zara. Dia adalah Sentriol. sentriol. Lanjut. Organel yang ditunjuk oleh angka 7. Membran. Oke, membran ya.